Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, semoga hari ini dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya. Amin. Nah, sebelum kegiatan, mari kita berdoa dulu. Siapa yang mau bantu? Saya, Bu. Ye, monggo. Mari teman-teman, supaya belajar kita hari ini berjalan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, silahkan. Selesai. Selesai. Sebelum kita ke materi, yuk kita berrefreshing dulu ya. Bu Isna, tolong bisa bantu. Iya, oke, siap. Ya, teman-teman, semangat nggih. Ya, ikuti ya. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Simpan di pangkuan. Naik, 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 naik sampai ke dagu. Buka lebar-lebar, buka lebar-lebar, lalu tersenyum. Sudah, Bun? Iya, terima kasih Bunda. Ya, sama-sama. Bu, ayo sekarang kita ke materi ya Bunda. Ya. Mohon bantuan Bunda. Yang kita bahas hari ini adalah prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Lanjut, Bunda. Apa sih prinsip kurikulum operasional yang ada di sekolah ini? Tujuannya apa ya, Bu? Apanya, Bun? Tujuan kurikulum? Iya. Kalau kurikulum itu kan isinya seperangkat rencana. Jadi isinya rencana-rencana itu yang tentang apa sih pendidikan itu diselenggarakan, tujuannya apa sih, rencananya apa, pedomannya apa, tujuannya apa, begitu Bun? Ya, itu adalah rencana dari operasional sekolah yang memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan oleh di satuan pendidikan ya. Terus kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Lanjut, Bu. Oke. Adapun prinsip-prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan, yaitu yang pertama berpusat pada anak. Pembelajaran harus berpotensi sesuai dengan kebutuhan, karakter, dan tahapan belajar anak, serta menciptakan profil pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan pada setiap tahapan dalam menyusun kurikulum. Yang kedua adalah kontekstual. Di sini kontekstual adalah menunjukkan kekhasan dengan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Ya, lanjut Bunda.
esensial. Di sini esensial ini nanti hanya memuat CP-nya aja ya. Jadi untuk CP-nya itu hanya sederhana. Jadi yang ditunjukkan adalah apa ya Bunda? Unsur informasi yang CP-nya utama. tidak dicantumkan Bun karena sudah ini ya. Tidak perlu diulang lagi kelihatannya. Iya, hanya sedikit saja karena yang ditunjukkan adalah hanya itu Bu, apa budaya-budayanya saja. Lanjut Bunda. Yang selanjutnya adalah akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Yang terakhir adalah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pengembangan kurikulum satuan pendidikan melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan antara lain orang tua, organisasi, serta sentra, industri, dan dunia kerja. Lanjut Bunda. Pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila dirancang untuk menjawab satu pertanyaan besar, yaitu pelajar dengan profil kompetensi. Pelajar Indonesia merupakan pelajar yang sepanjang hayat, sesuai dengan yang dimiliki kompetensi global dan perilaku sesuai dengan Pancasila, nilai-nilai Pancasila. Adapun apa ya Bu? Ada profil Pancasila yang memiliki 6 kompetensi yang dirumuskan sebagai dimensi kunci. Keenam ini saling berkaitan dan menguatkan, sehingga dapat mewujudkan profil Pancasila yang utuh, membutuhkan perkembangan keenam dimensi itu secara bersamaan. Keenam profil Pancasila ini diantaranya 1, beriman dan bertakwa. Bentar ya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang di sini artinya adalah karakteristik kebinekaan tunggal diharapkan siswa dapat menjaga budaya luhur. Ya, dalam hal ini upaya menumbuhkan profil Pancasila bisa dilakukan melalui pengembangan budaya asli, misalnya seperti ekstrakurikuler tarian daerah. Terus yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah kreatif. Mana Bunda yang belum dimengerti dari keenam ini? Monggo silahkan yang mau bertanya. Saya Bun. Ya. Yang gotong royong itu Bun, kaitannya dengan pelajar Pancasila bagaimana ya Bun? Saya kok masih bingung yang ini. Iya Bunda, gotong royong merupakan karakteristik atau budaya Indonesia yang harus dipertahankan. Gotong royong sangatlah penting untuk mencapai tujuan bersama dari kerjasama yang baik. Gotong royong dan rasa saling menghormati pada siswa, guru bisa menerapkan pada kegiatan pembelajaran sehari-hari, misalnya melalui pembelajaran diskusi, ya. Sekolah yang bisa mengadakan kegiatan bersih-bersih, misalnya Bu. Terus juga guru berperan aktif dalam memotivasi siswa agar dapat bekerja sama dengan baik, gitu Bu. Ada lagi? Terima kasih, Bun. Iya, sayang, sama-sama. Saya, Bu. Untuk yang prinsip Ya.
akuntabel. Itu apa sih Bu? Akuntabel itu contohnya? Yang tadi ya akuntabel ya ini. Ya. Misalnya yang akuntabel ini dapat dipertanggungjawabkan karena basis data dan aktual. Apa ya Bu? Coba Bu Isna bisa jawab dari sini. Artinya dalam pengembangan kurikulum itu penyusunannya kita berdasarkan data-data yang akurat dari data-data yang sudah didapatkan sebelumnya. Misalnya gini Bun, kan prinsip itu ini ya, kita harus tahu karakteristik anak sebelum melakukan pembelajaran. Jadi pada saat melakukan pembelajaran kita sudah mengumpulkan data-data tentang bagaimana sih karakter anak yang ada di lingkungan kita. Nah, berdasarkan data-data itulah kita susun menjadi kurikulum operasional sekolah. Jadi dapat dipertanggungjawabkan karena berdasarkan data yang benar-benar ada yang diperoleh dari peserta didik kita. Menurut saya begitu, Bun. Ya, benar sekali Bunda, karena dengan data dari karakteristik yang ada, jadi kita dapat mempertanggungjawabkan apa yang sudah diinginkan. Dan tugas hari ini adalah ada 2 ya Bu. Yang pertama, apakah di sekolah ibu-ibu pelajarnya sudah menjadi pelajar Pancasila yang diinginkan? Dan yang kedua, kegiatan pembelajaran yang bagaimana untuk menumbuhkan profil pelajar Pancasila. Silakan dijawab langsung ya. Yang Dari pertama, atau di sekolah sudahkah menjadi ini ya profil pelajar Pancasila? Kalau menurut saya sudah, Bun. Sebenarnya kita sudah menanamkan karakter-karakter ini kepada anak, cuma secara kemasannya saja, bungkusnya itu kalau kemarin kan karakter bukan ke ini pelajar Pancasila bukan. Misalnya kan seperti kebinekaan. Selama ini kita juga sudah mengenalkan budaya-budaya Indonesia di dalam tema negaraku misalnya. Artinya kan sebenarnya nilai-nilai ini sudah kita ini kemarin sudah kita tanamkan, sudah kita sampaikan. Tujuan kita sudah menuju ke sana, hanya kemasannya belum kelihatan kalau itu profil pelajar Pancasila. Secara istilah belum. Menurut saya begitu, Bu. Oke, Bunda. Oh, yang kedua, kegiatannya yang bagaimana? Kegiatannya kalau yang kaitannya dengan keagamaan, kalau di tempat saya itu ini ada kegiatan-kegiatan keagamaan, misalnya kalau Ramadan ada pesantren Ramadan, kemudian ada pawai ta'aruf di tahun baru Islam itu ada. Nah, seperti itu kegiatan-kegiatan keagamaan, terus peringatan Hari Kartini itu untuk mengenalkan pahlawan wanita kita. Itu sudah secara rutin sudah dilaksanakan. Artinya ini kan menunjukkan bahwa kami pun sebenarnya sudah menunjukkan bahwa kita itu sudah ini loh, tujuannya sudah mencipta pelajar Pancasila. Hanya secara kemasan yang ini ya, yang belum gitu. Menurut saya begitu. Iya, benar sekali Bunda. Itu dengan kegiatannya sesuai dengan tadi ya. Masing-masing ada yang tadi agama, ada yang mandiri, gotong royong. Dan sekarang silakan Bunda Tia mau menambahkan. Halo, Bunda Tia. Saya rasa cukup, Bu. Sudah paham. Oh iya. Bu Isna sudah menjelaskan. Terima kasih. Sudah dulu ya presentasi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.